eksplorasi tentang kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan informasi. Lanjut, Bu. Ini manfaat matematika, Bu. Matematika kita harus bisa menjadi manfaat bagi anak-anak. Ya, pertama, membelajarkan anak berdasarkan konsep matematika yang benar dan menarik dan menyenangkan. Jadi kita itu harus bisa menarik anak. Kita ubah cita matematika seperti dulu atau seperti kita dulu mengalami belajar di SD, langsung menghadapi angka. Langsung menghadapi angka 2 tambah 2, 3 tambah 3, anak akan takut. Tapi kita bagaimana kita konsepnya dulu lah. Kita konsepnya dulu, kita ajarkan yang benar dan menarik. Sehingga betul-betul nanti anak bisa menyenangkan bagi anak. Yang kedua, membantu anak bermatematika secara alami melalui bermain. Jadi cara alami, bukan langsung diisi, langsung dikosongkan. Lihat oleh kita sebagai pedagang pasar, ibu dan bapak mereka tidak sekolah, tapi dia matematikanya hebat, menghitungnya hebat, tanpa kalkulator bisa menjumlahkan. Kenapa? Karena dia itulah bermain ya, dengan pengalaman. Mengenalkan konsep matematika secara matang sebagai dasar untuk kemampuan membaca. Jadi hari ini kita sama-sama tidak lagi calistung dengan langsung, tetapi dengan suatu konsep yang membaca berhitung, tapi dengan konsep anak dapat menemukannya sendiri. Menghindari rasa ketakutan. Tadi saya sampaikan sejak awal, jangan sampai dijadikan matematika menjadi momok yang menakutkan, yang mengganggu anak sehingga malas belajar, malas sekolah. Begitu mendengar nama matematika. Lalu dapat menstimulus aspek perkembangan kognitif. Dengan matematika, anak harus bisa mampu memecahkan masalah. Jadi dengan konsep matematika, anak bukan lagi hanya mengandalkan berapa hasilnya, tapi dia dengan matematika bisa menimbulkan kreatif dalam segala hal. Bukan lagi dia meminta isinya kepada orang tua. Mama 2 tambah 2 berapa? Mama 3 tambah 3 berapa? Tapi inilah yang perlu kita ubah mulai hari ini. Membangun aspek sosial emosional. Anak bermatematika sama dengan teman-teman, dengan orang dewasa, dan sehingga dia akan percaya diri. Apa yang akan dia lakukan pada hari ini? Apa yang akan dia kerjakan? Karena itu, disinilah tuntutan kita untuk menstimulus anak-anak supaya betul-betul dia mau belajar matematika dengan menyenangkan. Lanjut, Bu. Konsep matematika permulaan ini yang harus kita ajarkan mulai anak-anak PAUD. Pertama, mencocokkan, mengkelompokkan, seriasi, bilangan, pola, geometri, grafik, dan ukur. Jadi sejak usia pun anak-anak boleh diajarkan matematika, tetapi dengan konsep matematika yang kita ajarkan hanya konsepnya, bukan langsung. Bukan langsung diajarkan 2 tambah 2, 3 tambah 3, dan sebagainya. Tapi konsepnya dulu kita ajarkan. Supaya anak dapat menemukan apa yang dia inginkan, sehingga nanti akan membekas di dalam pikiran dia. Lanjut. Contoh ini, Bu, konsep mencocokkan. Konsep mencocokkan 1 lawan 1 atau 1-1. Contohnya, lihat oleh kita perhatikan. Di situ ada tempat minum 1, lalu ada tutupnya. Tempat minumnya bermacam-macam warna. Kita cocokkan. Tempat minum yang kuning cocoknya dengan tutupnya yang warna kuning. Itu kan 1-1. Yang hijau dengan yang hijau. Yang merah dengan yang merah. Yang warna biru dengan biru dan sebagainya, sehingga anak itu betul-betul dia tahu itu mencocokkan konsep matematika, sehingga anak tahu, oh jadi kalau 1 gelas dengan tutupnya harus sama supaya serasi semua. Itulah konsep dasar berhitung, mencocokkan. Perbedaannya apa, persamaannya apa, dan lebih banyak dan sebagainya, sehingga itulah konsep matematika. Lanjut. Mengelompokkan, kita kelompokkan mana kelompok warna biru, mana kelompok warna orange, mana kelompok warna hijau, mana kelompok warna coklat, dan sebagainya. Sehingga anak itu tahu, itu dikelompok-kelompokkan. Nah di situ baru boleh anak menghitung ada berapa warna hijau,
ada berapa warna oranye, ada berapa warna biru. Itu jadi anak itu dikelompok-kelompokkan. Jadi biru tua, biru muda, jingga dan sebagainya. Sehingga itulah konsepnya kita mengkelompokkan. Ada apa? Jadi jangan hanya menyalahkan. Kita jangan menyalahkan, oh ini salah tidak. Tapi anak yang tahu, dikelompokkan lalu hitung. Ada berapa warna biru? Oh, ada 5. Ada berapa warna jingga? Dihitung oleh anak sendiri. Ada berapa warna biru muda? Anak yang hitung nanti, bukan mengatakan jumlah. Mengelompokkan di sini juga bisa berdasarkan warna, tadi saya sampaikan, berdasarkan jenis, ukuran, bentuk, jumlah maupun fungsi. Warna tadi sudah saya sampaikan, yang penting anak itu mengenal minimal warna pokok lah. Warna hijau, merah, kuning, minimal warna pokok. Tapi warna bisa diciptakan oleh kita berbagai macam warna. Jenis, kita kelompokkan jenis. Bagaimana jenisnya? Ada yang bulat, ada yang persegi, ya, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang panjang dan sebagainya. Ukuran pun sama. Ya. Ada ukuran meter, sentimeter, meter, ada pakai jengkal, pakai depak dan sebagainya. Bentuk juga sama, jumlah dan fungsi serta lain-lainnya. Dilanjut, Bu. Nah, ini juga sama dikelompokkan. Dikelompokkan pertama menurut pakaian, dikelompokkan menurut warnanya. Warna merah. Warna merah kita kelompokkan. Lalu warna bentuknya, lalu juga itu bentuk kelompokkan warna berdasarkan bumbu dapur. Ada cabai, ada bawang putih, ya, ada kacang dan sebagainya. Lalu gantungan pakaian pun sama, kita kelompokkan gantungan pakaian pun berdasarkan warnanya. Ada berapa warna jingga, ada berapa warna biru, ada berapa warna coklat, ada berapa warna putih. Jadi itu kita kelompok-kelompokkan. Nah, ini adalah selasi, mengurutkan dari yang terendah ke yang tinggi. Oleh karena itu saya minta kepada para tutor, para guru PAUD atau guru PAUD, baik TK, KB atau SPS, tolong setiap alat ini, alat peraga ini harus ada di sekolah masing-masing. Ini mudah, ini barang bekas yang kita bisa gunakan daripada dibuang ke tukang loak, dijual ke tukang loak, tapi kita simpan di sekolah, kita urutkan dari yang terendah ke yang tinggi. Nanti anak sendiri, ini kan kelihatan saja. Coba kalau yang tengahnya disimpan, yang tinggi disimpan di tengah-tengah, yang pendek di depan, yang agak jangkung di belakang, yang jangkung saya di tengah-tengah, kan ada selasi. Tapi kita butuhkan selasinya dari yang terendah ke yang tinggi. Atau boleh juga dari yang tinggi ke yang rendah, tergantung kita maunya. Yang penting jangan jangan bentuknya tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah, tidak. Tapi dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke yang tinggi, itu selasi. Next. Selasi adalah kemampuan untuk apa? Untuk mengatur. Untuk mengatur objek agar kelihatan cantik, agar kelihatan bagus, agar kelihatan indah dipandang. Itu. Yang berikutnya mengurutkan berdasarkan kesamaan. Kita urutkan kesamaannya. Misalnya dari ukuran besar ke kecil, tinggi, rendah, banyak, sedikit itu. Jadi kita harus diurutkan. Membandingkan antara jumlah yang banyak dengan jumlah yang sedikit. Jumlah yang kecil dengan yang besar. Jadi kita bandingkan. Yang tinggi dengan yang pendek. Jadi kita membandingkan. Jadi tahu bagaimana cara membandingkan. Bagaimana mengurutkan. Bagaimana mengatur. Itu. Next. Lanjut, Bu. Ini pun sama, masih tetap kita lihat mengurutkan. Kelihatan kan selasi, lihat. Pohon, ada 3 macam pohon. Antara pohon yang pendek, yang sedang, dan yang tinggi. Coba seandainya pohon cemara. Pohon cemara kita simpan di tengah-tengah, apa yang akan terjadi? Atau pohon yang paling pendek, simpan di tengah, apa yang terjadi? Kan nggak selasi. Tapi kalau lihat begini, kelihatan selasinya. Dari yang pendek ke yang sedang ke yang tinggi. Oleh karena itu sebagai guru PAUD kita harus betul-betul harus tahu seni, harus tahu bagaimana cara menarik minat anak. PAUD pun sudah belajar geometri,
Tetapi ini pun dengan main, dengan kayak seperti di SMP, di SMA dan sebagainya. Tapi kita geometri dengan cara ini bentuk. Pertama pengenalan bentuk. Bentuk dalam matematika banyak sekali. Ada yang segi 4, segi 3. Ya. Ini kita ambilkan contoh. Apalagi hari ini kita berada di rumah, kita bisa aja geometri anak-anak bagaimana bentuk ubin di rumah, bagaimana bentuk keramik di rumah, bagaimana bentuk ya halaman kita. Itu bisa di situ disampaikan kepada anaknya. Sehingga anak sendiri tahu, oh ya bentuknya seperti bentuk hubungan spesial. Ya. Hubungan spesial bagaimana ya. Jadi oleh karena itu saya mohon kepada teman-teman sekalian, ya matematika sambil bermain, ya. Jangan hanya menulis dan sebagainya. Geometri merupakan pembelajaran tentang bentuk-bentuk dan hubungan spesial. Memberikan kesempatan terbaik untuk menghubungkan matematika dengan dunia nyata. Jadi kita hubungkan antara matematika dengan dunia nyata. Contohnya tadi saya sampaikan, bagaimana menghitung keramik di rumah Anda, di rumah kita. Bagaimana bentuk keramiknya? Itu berarti kan dunianya nyatanya ada. Itu nyatanya kita menghitung keramik. Pemahaman posisi. Terkait dengan pemahaman ini, yaitu ruang atas dan bawah. Kita tahu, contohnya di rumah tingkat, ada posisi di atas, ada di posisi di bawah, atau ban mobil, ya, bagi yang atas dan yang bawah, itu pun posisi sama saja. Ya. Lalu pemahaman kiri dan kanan, mana sebelah kiri, mana sebelah kanan, luar dan dalam, mana yang di luar dan dalam, depan dan belakang. Jangan sampai anak tidak tahu membedakan mana yang di atas, mana yang di bawah, mana sebelah kiri, mana sebelah kanan, mana yang di dalam, mana yang di luar, mana yang depan dan di belakang. Ini contohnya, contoh alat matematika yang kita bisa gunakan yang ada di rumah kita. Lihat oleh kita di meja kita, di sini ada berbagai macam benda geometri. Lihat botol, ya. Lihat cermin, lihat tempat kue, lihat lakban. Ini bentuk-bentuk geometri semuanya. Bentuk botol seperti apa? Bentuk cermin seperti apa? Lalu bentuk itu lakban seperti apa? Ya. Lalu handphone seperti apa? Handypas seperti apa? Tutup botol seperti apa? Spidol seperti apa? Nah itu kalau kita disampaikan kepada anak-anak. Supaya anak-anak juga tahu. Ya. Kita kirim fotonya nanti tuh. Nah ini adalah tadi posisi dalam dan di luar. Kura-kura yang di luar ada berapa, yang di dalam ada berapa. Ini posisi dalam dan posisi di luar. Ini katakan kepada anaknya. Ini posisi di atas dan di bawah. Lihat oleh kita bagaimana anak sedang duduk di bangku. Itu berarti dia itu posisi di atas. Dia seperti big boss. Tapi jangan lupa, walaupun hari ini dia di atas, siapa tahu besok lusa dia ada di bawah. Seperti hanya mereka teman yang satunya ada di kolong meja. Sehingga kepada mereka posisi di atas di bawah ini setiap waktu berputar, setiap waktu berjalan. Ya. Ini pola, boleh kita pola AB juga sama, ya. Ada pola titik-titik, ya. Ada juga pola dengan warna, ya. Macam warna dan sebagainya. Ya. Lalu ini pola adalah urutan yang berulang-ulang. Contohnya kita ulang 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu pola ulang-ulang. Ya. Pola dapat temukan di mana saja, mulai dari pola yang sangat sederhana yang dengan 2 atau 3 elemen. Jadi kita urutkan. Ya, kita urutkan pola-pola ini ya. Maka itu saya mohon ke teman-teman ya. Bisa saya mungkin kecepatan ya, karena waktu juga sih. Nah ini pola sederhana juga sama ABAB. Kalau yang atas ABAB maksudnya mangkok sendok. Berarti ABAB. Yang bawah polanya 3. ABC. Pola sendok muk. Jadi ini pola. Jadi polanya ada pola ABAB ataupun ABC. Ataupun pola yang lainnya juga boleh tergantung. Nah ini pola bilangan, menghitung. Rata-rata kita menghitung angka 1 pasti telunjuk yang kita acungkan. 1. Ya, 1 begini, pasti semua begini. 1, nggak ada 1 begini. 1 nggak ada, pasti begini. 1, 2, pasti begini. 3,
4, 5 begini pasti. Tidak ada kata mengatakan 2 begini, 2 nggak ada, 3 begini nggak ada. Jadi 1 tetap telunjuk, 2 dengan jari tengah, 3 dengan jari manis, 3 dengan 4 dengan kelingking, 5 dengan jempol. Itu contohnya. Jadi polanya, pola bilangan pasti semua teman-teman, semua tutor kalau angka 1 pasti begini semua. Tidak ada 1 begini. 1 nggak ada ya. Itu pola bilangan. Next. Ini juga sama konsep bilangan. Konsep bilangan lebih kurang menghitung urutan. Pertama lebih kurang lihat oleh kita. Ya. Lebih kurang. Antara kacang yang ada di tempatnya dengan kacang yang ditutupnya pasti itu beda. Yang ditutupnya sedikit, berarti lebih sedikit. Sedangkan yang di tempatnya lebih banyak. Atau juga boleh kurang banyak, kurang sedikit. Itu polanya. Nah ini untuk merangsang anak bisa menghitung. Ya, boleh di kelas atau di ruangan ibu bapak angka itu dipajang 1 sampai 10 boleh. Tetapi dengan catatan di bawah angka itu ditambah benda-benda yang menarik anak. Ya, angka 1 lihat oleh jepitan baju 1. Angka 2 dengan jepitan 2. Angka 3 jepitan 3. Angka 4 jepitan baju 4. Angka 5 jepitan 5. Silahkan warnanya oleh ibu disesuaikan supaya anak betul-betul menarik. Itu pun sama yang sebelah kanannya dengan makanan, dengan buah-buahan, silahkan. Itulah menghitung benda dengan nyata. Jangan anak dibawa kepada dunia hayal, tapi anak harus dibawa ke dalam dunia nyata. Jauhkan kembali oleh kita, buang jauh-jauh oleh kita yang namanya LKS. Jangan sampai tiap hari anak menghadapi LKS, tetapi dengan praktek menggunakan semacam lospak ini, anak akan lebih tertanam dalam diri anak. Sehingga ini betul-betul akan teringat selalu. Ya. Jadi tolong sampaikan kepada orang tua pada saat parenting, bahwa di PAUD, belajar di PAUD, praktek langsung. Praktek nyata, bukan hanya hayalan. Ya, dengan dunia hayal. Kita hilangkan kembali dunia hayal dari PAUD ini. Lanjut. Ini angka tadi saya perkenalkan, saya juga kepada teman-teman ini diangka diurutkan dari angka 1 sampai berapa silahkan. Tetapi dengan bukti ada bendanya. Bolehkah di PAUD menggunakan angka sampai 20? Boleh saja. Bolehkah di PAUD angka 100? Boleh saja. Asal dengan bukti, dengan kemampuan. Tapi kita dengan bukti angka 1 ada buktinya 1, ada benda 1. Angka 2 ada bendanya 2. Angka 3 ada benda 3. Supaya anak betul-betul nyata. Bukan saya sampaikan kembali, anak dibawa kepada dunia hayal. Tetapi anak harus dibawa kepada dunia nyata. Ada. Lihat ini anak pun di PAUD sudah ajarkan grafik. Ini grafiknya bukan semacam grafik yang SD atau SMP. Grafik batang dan sebagainya. Tapi grafik dari benda-benda kita yang dapat. Contohnya misalnya kita tutup botol. Makanya jadi guru PAUD, jadi kepala sekolah PAUD harus mau sebagai memungut sampah. Kita kalau beli minum di minuman botol, tutupnya bawa, masukkan ke dalam tas. Ini ada manfaatnya. Contohnya kita lihat grafik di samping. Ya. Membandingkan ada berapa tutup botol yang biru, ada berapa tutup botol yang hijau, ada berapa tutup botol yang oranye, ada berapa tutup botol biru yang muda. Nah di situ dapat dihitung tinggi mana, sehingga mereka anak dapat tahu yang tinggi semakin banyak tutup botol maka semakin tinggi. Semakin sedikit tutup botol maka dia akan pendek. Jadi situ. Jadi grafiknya anak itu akan bergrafik. Jadi akan diurutkan grafik yang tinggi ke yang bawah diurutkan. Ini karena kita mengurutkannya ke dalam tinggi. Nah, karena itu saya mohon. Ini pun sama grafik mainan pertama mangkok ya. Ini grafik mangkok, dari mangkok yang mobil-mobil. Grafik pun ini sama ya.
Anak membawa mobil warna putih, merah dan sebagainya. Itu pun grafik ya. Jadi anak diperlihatkan. Ini contoh-contoh grafik. Yang berikutnya pengukuran. Saya minta kepada teman-teman di PAUD, alat ukur ini harus punya. Alat ukur ini saya rasa paling murah kok. Masa suatu lembaga tidak punya alat ukur yang demikian? Pasti ya. Tolong alat ukur ini digunakan oleh sekolah dan punya tiap sekolah. Kenapa? Karena ukuran digunakan untuk mengukur berdasarkan panjang. Bisa mengukur panjang, berapa panjang? Ukur. Lalu mengukur kecepatan, berapa kecepatan anak lari. Lalu isi volume, mengukur volume, berapa mililiter, berapa isi gelas. Waktu pun itu sama, ukuran juga waktu. Suhu, apalagi sehari ini kita selalu diukur suhu. Masuk ke rumah sakit diukur suhu, masuk kemana-mana diukur suhu. Yang di atas 37 tidak boleh masuk. Ini suhu. Jadi jelaskan kepada anak bahwa pengukur itu ada panjang, ada kecepatan, ada isi, ada volume, ada waktu, ada suhu. Jadi tolong oleh teman-teman ini. Nah inilah jenis-jenis alat pengukuran. Tadi ngukur waktu kita otomatis pakai jam, ya menggunakan jam. Alat kegunaannya bahwa jam adalah gunanya untuk mengukur waktu. Lalu ada meteran kain, itu untuk mengukur panjang kain. Bisa juga untuk mengukur tinggi badan. Ada juga sendok ya untuk mengukur volume isi. Ada pengukur suhu termometer. Juga boleh oleh kita diukur panjang. Dulu orang tua kita mengukur panjang menggunakan depak, menggunakan jengkal, menggunakan panjang kaki atau telapak kaki. Itu alat ukur. Lalu ada lagi timbangan berapa. Ini semua harus dimiliki oleh lembaga PAUD agar lembaga PAUD betul-betul bisa melaksanakan kegiatan ini. Jangan sampai lembaga PAUD setiap kegiatan ini hanya pinjam, tapi harus punya. Ya, saya ini bisa mampu dibeli dalam kegiatan anggaran BOP. Berikutnya yaitu anak lihat kegiatan anak praktek langsung. Anak dibawa praktek. Dibawa praktek, anak pertama mengukur tanaman. Menggunakan penggaris, dia mengukur tanaman berapa tinggi tanaman. Tiap hari kita ajarkan pada anak. Paling tidak tiap minggu kita ajarkan. Ini matematika. Jadi dia mengenal matematika. Lalu mengukur tinggi daun dengan menggunakan penggaris. Silakan. Semua lembaga pasti punya penggaris itu. Ini adalah alat-alat yang oleh alat-alat main untuk membanding-bandingkan. Sama juga sama ini. Di sini ada anak membedakan warna. Ya, di sini anak bisa membandingkan tinggi seorang. Ya. Jadi mengukur ketinggian, ya. Mengukur tinggi, ya membandingkan tinggi, membandingkan warna, ya. Membedakan warna. Ya. Maka itu di sini kita harus betul-betul. Jadi ini harus dimiliki oleh lembaga. Dilanjut. Contoh kegiatan bermain matematika. Pertama ada di rumah, di ruang tamu. Kita lihat di rumah. Pertama di halaman. Tadi sudah sama Bu Nadia sudah jelaskan sebagian bahwa matematika di halaman rumah kita matematika bisa belajar. Pertama kita menghitung jumlah daun. Tapi jangan daun yang dari pohon. Menghitung jumlah daun yang jatuh di pohon. Jadi menghitung daun yang jatuh maksudnya ya. Ada berapa jumlahnya? Lalu menghitung apa sih itu apalagi? Menghitung jumlah pagar. Ya, pagar atau pagar catur kita hitung berapa? Menghitung jumlah ban mobil kita hitung di situ. Itu belajar matematika. Jadi ibu menugaskan anak dalam langkah BDR ini bisa membuat hitung ban mobil yang ada di rumahmu. Hitung daun yang jatuh di halaman rumahmu. Hitung jumlah tanaman yang ada di rumahmu. Jadi itu semua bermain di dalam rumah. Sehingga anak bisa bermain, di situ ada motorik kasarnya, dia bisa lari-lari,
ada motorik halusnya, juga ada. Jadi semuanya ada di sana, bukan hanya matematika saja. Jadi semua kegiatan, semua aspeknya. Dilanjut, Bu. Contoh main di halaman tadi sudah saya sampaikan, berapa panjang lebar halaman rumah, menghitung jumlah tanaman, mengumpulkan dan menghitung batu-batuan, menghitung ketinggian tanaman, dan menulis atau menghitung plat nomor motor atau mobil. Dilanjut, Bu. Ini kegiatannya, anak lihat anak pertama sedang menulis dia plat nomor. Ya. Lalu yang kedua menghitung jumlah tanaman. Lalu yang ketiga mengukur tinggi tanaman. Lalu berikutnya gambar keempat luas daripada halaman. Bisa luasnya dengan jengkal, dengan depa ya, bukan depa, dengan tangan diletakkan, ataupun dengan kaki, misalnya kita ya, dengan langkah kita, dengan langkah anak, berapa langkah. Lanjut. Nah, ini anak sedang menghitung jumlah batu ya di dalam halaman. Sama aja ya, sama yang tadi. Bisa juga anak menghitung ubinnya, bisa. Itu ya contohnya, itu bisa menghitung ubinnya, bisa menghitung batunya, ya, sehingga anak betul-betul bermain. Anak itu bermain supaya anak senang, ya. Bukannya bosan, bukan menyemukan. Jadi matematika jangan lagi dijadikan membosankan, menakutkan. Habis dibuat oleh kita matematika menyenangkan. Lanjut, Bu. Ini di ruang tamu. Ya, tadi di halaman, sekarang di ruang tamu. Kita bisa di sini, di ruang tamu ini, matematika bisa berlanjut. Ada berapa jumlah kursi? Ada berapa jumlah kaki meja? Itu kan matematika. Ada berapa jumlah pot? Ada berapa tangkai jumlah bunga di dalam pot? Itu bisa. Ada berapa jumlah jendela? Itu bisa dihitung oleh kita. Lalu ada berapa jumlah ubin di ruang tamu? Ya. Ada berapa jumlah lampu? Itu matematika jumlahnya. Bentuknya boleh. Bentuk jendela bentuknya gimana? Meja bagaimana? Atau warna juga bisa. Warna meja bagaimana? Warna kursi bagaimana? Di sana sudah banyak sekali. Di ruang tamu pun bisa. Di ruang tamu aja bisa 1 hari anak belajar. Di halaman bisa 1 hari. Itu. Next, Bu. Ini contoh kegiatannya tadi yang sudah saya sampaikan. Benda-benda apa saja yang berbentuknya segi 4 tadi sudah saya sampaikan. Jumlah meja, jumlah kursi, berapa panjang dan lebar meja, berapa tinggi dan berat badan kamu. Yuk klasifikasi sepatu di rumahmu. Bisakah kamu membuatnya? Silahkan, di sini ini tugas saya. Itu contoh-contoh yang ada di ruang tamu. Lanjutkan. Ini contoh-contoh di ruang tamu itu ada ya gambar-gambarnya. Lihat sepatu, berapa jumlah sepatu, warna sepatu, ya, bentuk sepatu, itu jumlahnya, itu pun matematika ya. Tadi tinggi kursi, tinggi meja dan sebagainya. Sehingga anak dengan bermain demikian bisa menyenangkan. Jadi bukan lagi menakutkan. Lanjut, Bu. Ini masih tetap di ruang tamu ya. Oleh kita lihat ya, masih tetap aja foto-foto di ruang tamu ya. Tinggi botol berapa senti bisa ya, jumlah botol berapa ya, jumlah spidol dan sebagainya. Itu kita sampaikan kepada anak. Warna-warnanya pun sampaikan ya. Bentuknya pun sampaikan. Tentang geometrinya juga sampaikan. Sehingga betul-betul anak bisa bergembira, bisa bermain. Yang penting sekarang, siap nggak orang tua mendampingi anak di rumah? Siap nggak orang tua menjadi guru utama bagi anak-anak? Karena itu tinggal ibu selaku pengelola harus tahu. Berikutnya yang ketiga, belajar di dapur. Di dapur adalah ruangan yang sering diikuti. Misalnya anak dibawa. Kalau kita misalnya mau
orang tuanya mau nyambel, membuat sambal. Bagaimana mengelompokkan bumbu dapurnya? Bagaimana bumbu dapur dikelompokkan dari semua jenis bumbu dapur ya. Jangan sampai ibunya pun nggak tahu bumbu dapurnya, mana ketumbar, mana garam, mana bawang, mana cabai, ya itu kelompokkan. Ya dikelompokkan bumbu-bumbunya. Ya, yuk kita kelompokkan bumbu dapur. Kalau mengurutkan panci, kita urutkan panci yang terkecil sampai panci yang terbesar. Lalu menanyakan kepada anak, tutup pancinya mana? Kadang-kadang nggak tahu, Bu. Kan anak-anak, ibunya pun kadang-kadang nggak tahu. Kalau menghitung jumlah piring, ya menghitung jumlah piring, lalu bentuk piringnya, menghitung jumlah gelas, menghitung warna gelasnya, menghitung warnanya, menyebutkan warnanya, gelasnya disebutkan, warnanya juga disebutkan. Menyusun pola sederhana, jadi merapihkan alat dapur itu dirapihkan. Bagaimana merapihkan supaya kelihatannya menarik, merapikan. Lalu memasangkan antara piring, sendok dan garpu. Pasti tidak. Ada berapa pasang? Itu dikelompokkan, dipasang-pasangkan. Sendok, garpu, dan piring. Atau sendok dan garpu saja boleh. Nyusun polanya dan sebagainya. Silakan dilanjutkan, Bu. Next. Nah ini adalah contohnya barang-barangnya daripada yang ada di dapur. Pertama lihat oleh kita itu gambar pertama gelas. Ada garpunya, cocokkan, pasangkan. Maksudnya cocokkan itu pasangkan. Pasangan sendok pasti dengan garpu. Nanti anak menemukan di situ ada berapakah pasang sendok dan garpu. Ada berapakah sendoknya, ada berapa garpunya. Ada berapa pasang. Lalu pasangan ringkok, mangkoknya ada berapa. Lalu mengurutkan panci dari yang terkecil tadi saya sampaikan ke yang tertinggi, diurutkan banyak. Jadi kelihatan stasi. Ya. Menghitung bumbu dapur, menyebutkan macam-macam bumbu dapur tadi. Cabai apa ini? Cabai merahnya ada berapa? Cabai hijau ada berapa? Bawang putih ada berapa? Bawang merah ada berapa? Ketumbar ada berapa? Jadi di situ anak itu di dapur aja. Anak di dapur jangan ditakut-takuti. Anak di dapur mau diajak ke dapur supaya anak bisa. Jangan sampai anak tidak tahu macam-macam bumbu. Tidak tahu mana cabai merah dan sebagainya. Berikutnya kita belajar di kamar tidur sama seperti tadi Bu Nadia ya. Kamar tidur anak kita bedakan hias agar anak betah di kamar. Ya. Di situ bisa matematiknya apa? Bisa menghitung jumlah bantal, jumlah guling, jumlah kasur, bentuk kasur seperti apa, bentuk guling seperti apa, ya kan? Lalu kita di dindingnya tempelkan gambar-gambar. Di kamar juga sama, menghitung jumlah lemarinya, menghitung jumlah pakaiannya, menghitung jumlah celananya, menghitung jumlah keramiknya. Di situ. Jadi di rumah pun ada bentuknya, bentuk lemari seperti apa, bentuk guling seperti apa, bentuk kasur seperti apa. Di situ ada segala macam. Jadi di kamar pun sama dengan seperti di dapur dan sebagainya. Next, Bu. Lanjut next. Ini contohnya tadi ya. Kegiatan di kamar tidur yuk bantu mama menyusun baju-bajumu. Bagaimana menyusun baju-baju mereka disusun berdasarkan mana bajunya dirapikan, pisahkan kaosnya, celananya sehingga anak belajar. Ini contoh kegiatannya yang kita berikan kepada orang tua supaya anak. Lalu berapa tinggi bantalnya, berapa kalau nggak mau ukur berapa jengkal bantalnya, berapa depak bantalnya itu bisa oleh kita ya. Merapikan kaos kaki ada berapa jenis kaos kaki, warna kaos kakinya ada berapa pasang. Ya, ada berapa pasang kaos kakinya? Ada warna apa saja kaos kakinya? Silakan oleh kita. Lalu memasangkan sarung bantal. Ajarkan pada anak juga bagaimana cara memasangkan sarung bantal.
sarung guling, memasangkan spray dan sebagainya. Karena kalau kita diajarkan supaya anak tidak selalu menyuruh ibunya saja. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan tadi yang saya sampaikan, ya. Bagaimana anak memasangkan kaos kakinya, ada berapa pasang dia punya kaos kaki, ada berapa pasang, ada berapa buah dia memiliki kaos, ada berapa celananya, ada berapa bajunya, bagaimana bentuk gambar daripada bantalnya, kaos kakinya, ada berapa macam jenis ada berapa macam gulingnya, ada berapa macam bantalnya. Itu dilanjut, Bu. Next. Jadi kegunaan daripada bermain matematika, ya, bagi kita agar anak itu bisa menyenangkan, ya, bagaimana tipsnya? Pertama, guru dan orang tua harus memahami dulu konsep matematika permukaan. Jadi oleh kita jelaskan kepada orang tua bagaimana caranya konsep-konsep matematika yang menyenangkan bagi anak-anak PAUD. Hilangkan kembali oleh kita mengajarkan matematika dengan langsung angka. Contohnya 1 tambah 1 tadi saya sampaikan, 2 tambah 2, jangan lagi. Tapi kita ajak anak menemukan jumlah dari benda-benda yang dia kenal, menemukan jumlah dari benda-benda yang ada di rumahnya. Lalu yang berikutnya, gunakan benda-benda yang ada, benda-benda yang ada di rumahnya, yang mudah ditemui, yang mudah dia dapatkan. Jangan sampai mengajarkan matematika bukan dengan benda, tapi dengan hayal. Tapi dengan benda yang ada. Baik yang ada di halaman, baik ada di ruang tamu, di dapur, di ruang keluarga, ataupun di kamar tidur. Ajak oleh kita. Berikan kesempatan untuk anak mencoba bermain langsung. Jadi anak langsung bermain. Misalnya anak kita di dapur, tadi saya sampaikan, di dapur anak bawa ini cabai. Hitung ada berapa cabai. Anak langsung benda konkret. Langsung oleh kita. Dihitung bagaimana menghitungnya. Jadi bukan hanya hayalan. Lalu dampingi anak. Setiap belajar kegiatan anak-anaknya didampingi. Jangan sampai anak belajar itu ibunya bukan mendampingi, tetapi ibunya yang mengerjakan. Ingat, tugas ibu hanya mendampingi, bukan lagi mengerjakan. Berikutnya, berikan selalu pujian. Pujian yang positif, pujian yang menyenangkan. Jangan sampai mengatakan hal-hal yang jelek kepada anak. Jangan sampai memberikan kata-kata yang negatif kepada anak. Misalnya anak salah disalahkan. Ya, misalnya anak 1 tambah 1. Anak ngomongnya 3, bilangnya 3, kita salahkan, dasar bodoh. Itu salah. Tetap jangan mengatakan yang negatif. Coba kembali hitung lagi dan sebagainya. Karena itu saya mohon kepada ibu dan bapak yang hadir hari ini, yang hadir malam ini, untuk lebih lagi bagaimana caranya jauhkan kembali yang namanya LKS. Jangan sampai mengajar matematika itu hanya mengandalkan LKS, tetapi dengan praktek. Agar itu saya titip lagi kepada teman-teman dengan menggunakan praktek. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan, mengingat waktu dan sebagainya. Tapi masih ada waktu sih ya sebetulnya mah. Tidak ada sesi tanya jawab ya. Yang perlu saya tegaskan di sini kepada semua yang hadir pada malam hari ini, saya tegaskan, hindari LKS, lembar kerja siswa, tetapi berikan kepada anak praktek langsung agar anak bisa memahami langsung. Dan kepada guru juga saya titip, nilai-nilai yang negatif, kata-kata yang negatif akan berbekas
pada diri anak sampai kapanpun. Ya. Saya teringat dulu waktu saya jadi guru, memberikan nilai 5 kepada anak, sampai hari ini pun masih teringat. Dulu Pak Iwan ngasih nilai saya 5. Itu sudah sekian puluh tahun, masih ingat saja. Oleh karena itu berikan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan di dalam kurikulum, anak jangan diberikan nilai angka, tetapi anak beri nilai sesuai dengan kurikulum, yaitu MB, BB, BSH, dan BSE. Jangan lagi memberikan nilai angka atau apalagi bintang. Ya, angka jangan lagi, tapi dengan nilai MB, BB, BSH, dan BSE. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kata-kata saya tidak dapat dipahami semuanya karena kecepatan dan sebagainya. Mudah-mudahan nilai kesempatan bisa kita ketemu lagi. Silakan kalau masih ada waktu kepada host, silakan kalau ada teman-teman yang mau tanya, mangga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Bu Desi.